Selamat siang Sobat Sehat Rumah Sakit Panti Waluyo. Kembali hadir, saya Anggi akan menemani siang Sobat Sehat semua dalam acara Prognosa, program ngobrol santai bersama dengan Rumah Sakit Panti Waluyo. Dan untuk edisi Selasa 6 Desember tahun 2022, tema kita pada siang hari ini adalah cegah penyakit kronis bagi penyandang disabilitas. Dan telah hadir bersama kita Dr. Pinky Lukito, SPPD, dokter spesialis penyakit dalam Rumah Sakit Panti Waluyo. Selamat siang Dr. Pinky. Siang. Gimana kabar nih Dok? Baik. Menjelang Natal Dok. Menjelang Natal. Aura betul. Liburan sudah terasa ya Dok. Oke, ini dalam rangka 3 Desember kemarin ya, kita memperingati Hari Disabilitas Internasional. Maka kita siang ini mau sedikit lebih mengenal ya Dok ya, lebih jauh tentang penyandang disabilitas untuk pencegahan penyakit kronisnya. Nah, untuk sebelum kita masuk ke tema nih Dok nih, saya mau mengingatkan untuk Sobat Sehat semua bahwa Rumah Sakit Panti Waluyo sudah melayani pasien BPJS mulai 1 Desember 2021 serta menjadi Rumah Sakit Pusat Layanan Kecelakaan Kerja yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dan di Rumah Sakit Panti Waluyo juga terdapat layanan unggulan nih, namanya Kekasih. Apa itu Kekasih? Kekasih adalah layanan single tarif dengan tarif setara dengan kelas 3. Sehingga untuk Sobat Sehat semua bisa mengakses layanan kesehatan menjadi lebih mudah dan lebih terjangkau. Untuk Sobat Sehat semua, mari ikut bergabung bersama kami untuk menulis di kolom komentar dan pertanyaan di IGTV Rumah Sakit Panti Waluyo @rspantiwaluyo_Surakarta, dan jangan lupa mengunjungi YouTube channel kita di RS Panti Waluyo. Jangan lupa ya di like, share, and subscribe. Oke dokter, untuk tema kita siang hari ini nih Dok, sebelum kita masuk nih Dok untuk pencegahan penyakit klinis sendiri, untuk penyandang disabilitas ini siapa aja sih Dok yang masuk, yang bisa disebut sebagai penyandang disabilitas itu Dok? Oke, untuk penyandang disabilitas kalau ya dari bahasa Inggrisnya memang kan disability ya. Jadi orang yang memiliki keterbatasannya dalam bentuk apa? Bisa bermacam-macam. Yang paling sering kita temui mungkin dari bentuk fisiknya, atau misalnya dari segi mentalnya, atau dari segi panca indera atau sensoriknya, dan juga dari segi biasanya dari intelektual, atau mungkin kalau orang gampang dari segi IQ-nya, gitu, kepintarannya atau IQ-nya, gitu. Seperti itu ya, salah satunya. Dan apakah semua penyandang disabilitas ini memang bawaan dari lahir atau memang bisa didapatkan karena penyakit tertentu Dokter? Disabilitas ada yang dari lahir dan ada yang didapatkan. Kalau memang dari lahir biasanya memang karena misalnya penyakit kongenital yang dari dalam kandungan, jadi dia keluar sudah mengalami kecacatan, istilahnya begitu, tidak bisa melihat misalnya, tuli seperti itu. Tapi kalau yang didapatkan bisa karena penyakit, bisa karena misalnya kecelakaan, atau misalnya pasien diabetes ada luka kemudian sampai harus amputasi dan dia menjadi kakinya satu nggak ada jadi cacat. Jadi memang ada yang bisa didapatkan dari lahir dan ada yang dari waktu dia sudah dewasa pun bisa. Nah, untuk penyakit kronis sendiri nih Dok, penyakit kronis itu penyakit yang memang udah lama ya berarti ya Dok, udah lama muncul ya? Kalau penyakit kronis sendiri sebenarnya definisinya adalah penyakit yang sebenarnya sudah lama. Ada beberapa penyakit seperti kayak gagal ginjal kronis, dia mengambil terminologi dikatakan akut dan kronis itu, kalau kronis sudah lebih dari 3 bulan. Nah, kadang-kadang memang penyakit kronis ini bisa langsung ketahuan, sudah dari akut dia ketahuan jadi kronis, atau memang dari akutnya dia nggak ketahuan, tahu-tahu sudah kronis saja karena gejalanya, jadi gejalanya karena sangat samar, jadinya kadang pasien sendiri pun tidak mengetahui, oh kalau ternyata saya itu sakit, istilahnya begitu. Biasanya untuk penyakit kronis sendiri yang bisa muncul pada pasien-pasien penyandang disabilitas itu ada nggak dokter yang kebanyakan memang akan muncul nih di penyandang disabilitas gitu Dok? Secara pada prinsipnya penyandang disabilitas karena dia disable, karena dia ada keterbatasan, pertama yang paling
yang paling terhambat biasanya adalah gerak. Oke. Karena kalau geraknya berkurang, penyakit-penyakit kronis memang akan bisa muncul. Seperti diabetes, penyakit jantung, dan pembuluh darah lainnya, seperti stroke, gagal ginjal, itu memang bisa muncul. Tetapi bukan hanya penyakit yang seperti diabetes dan jantung saja, tetapi juga penyakit yang diakibatkan karena dia tiduran lama atau duduk lama, misalnya seperti penyakit kulit atau misalnya ada ulcus decubitus, istilahnya ulcus decubitus itu seperti karena tirah baring lama, punggungnya ada lecet. Nah, itu juga merupakan dalam penyakit kronis untuk pasien-pasien disabilitas. Nah, tetapi juga tidak dibungkiri ada penyakit-penyakit lain seperti secara mentalnya apakah dia terganggu atau tidak, apakah pasien nanti juga jadi depresi atau tidak karena ibaratnya kondisinya dia nggak bisa jalan, yang dulunya bisa jalan sekarang jadi nggak bisa jalan, secara psikisnya mungkin juga terganggu, jadi ya ada yang memang nggak bisa menerima juga ya dok ya. Betul. Oke. Jadi untuk kondisi disabilitas sendiri tentunya akan menjadi lebih rentan ya dok ya, baik secara fisik maupun secara mental ya, sehingga itu juga yang akan memicu munculnya penyakit kronis ya dokter ya. Betul, karena juga penyandang disabilitas biasanya kan kurang gerak. Gimana dia mau olahraga, gimana dia mau misalnya senam, mau lari, mau apa, itu kan nggak bisa. Hambatan mobilitasnya ya dokter. Paling sering terjadi obesitas. Nah, begitu dia obesitas malah memicu muncul penyakit yang lain. Oke, ini sudah ada pertanyaan yang masuk nih dok dari @felicia_123. Dok, saudara saya penyandang disabilitas yaitu polio dan memang kesulitan untuk melakukan aktivitas fisik. Kebetulan juga kena DM. Nah, pengganti olahraga supaya DM-nya terkontrol bagaimana ya dok? Nah, kalau polio kita juga harus lihat polionya apakah masih bisa jalan dengan alat bantu atau tidak. Apakah memang sampai, ada kan polio ada yang sampai juga menyerang paru-paru, apakah sampai memang harus bedridden atau tidak. Jika memang masih bisa jalan, ya harus dilatih, gunakan alat bantu yang benar, yang bisa menopang geraknya dia. Kalau memang tidak bisa olahraga yang berat, ya memang tidak bisa dipaksakan. Mungkin juga memang harus berkonsultasi dengan dokter rehabilitasi medis. Karena tiap tingkatan polio itu pun juga punya keterbatasan masing-masing. Jadi geraknya pun kan akan menyesuaikan. Yang kedua, kalau untuk mengontrol DM-nya, kontrol DM memang salah satunya dengan olahraga. Tetapi jangan lupa kontrol DM yang lain juga ada. Pertama, makanan, gizinya harus lebih diperhatikan. Mungkin kalau orang lain lebih loss dan ada keterbatasan begitu, karbohidratnya kadang diatur, apakah seratnya terpenuhi atau tidak, buang air besarnya lancar atau tidak. Kemudian jam tidur juga harus dipantau, jangan terus karena nggak gerak malam bergadang. Misalnya ngerjain apa begitu, siang jadi tidur, jadi kebalik-balik begitu atau tidurnya kurang, itu juga nanti akan mempengaruhi metabolisme tubuh. Yang ketiga, obat-obatannya jangan lupa, karena jika nggak bisa olahraga untuk membakar kalori, menurunkan gula darah, memang harus tetap harus dibantu dengan obat-obatan, mau tidak mau. Nah, itu untuk remnya ya dok. Harus rutin, tidak boleh terlewat dosisnya, atau harusnya 3 kali, karena pagi sering lupa, jadi pagi tidak minum, itu tidak boleh. Yang penting juga monitoring sendiri, di rumah harus punya alat gula. Jadi tahu, kalau misalnya nanti kondisi saya seperti ini, itu kira-kira gulanya naik, gulanya turun, dia bisa ngecek sendiri. Jadi tidak boleh dengan hanya nunggu rasa ya dok. Kadang kan kebanyakan pasien itu baik yang disabilitas maupun yang tidak disabilitas itu nunggu, nggak ada rasa kok, jadi nggak usah cek lah gitu ya dok ya. Nah untuk seperti yang penyandang disabilitas yang mungkin memerlukan alat bantu nih dok, misalnya pada penggunaan kursi roda atau mungkin pasien-pasien dengan yang tirah baring ya, yang dia nggak bisa bangun sendiri, apakah seperti itu selain ada resiko decubitus juga akan ada resiko untuk kayak penurunan massa otot seperti itu, sehingga akan istilahnya makin memperberat ya untuk kondisi mobilisasinya. Ya, karena orang kalau tidak bergerak, itu otot akan mengecil. Yang disebutkan Mbak Edi tadi adalah penurunan massa otot memang benar. Apalagi dia yang seharusnya bisa bergerak, tetapi karena
latihan dan alat bantunya salah, itu jadi geraknya tidak maksimal. Misalnya kayak tadi ada yang polio seperti tadi, harusnya dia mungkin masih bisa bergerak dengan diberi sepatu yang cocok. Mungkin kalau seperti yang kita pernah lihat di luar negeri, ada bantuan dengan mesin yang bisa sampai jalan sendiri, latihan bergerak, ototnya biar bergerak, biar masa ototnya tidak hilang. Mungkin sebenarnya masih bisa diusahakan, tetapi karena kemudian putus asa atau dapat alat bantunya salah, kemudian jadinya makin masa ototnya mengecil, dan itu jadi lingkaran setan, makin nggak mau gerak, makin dia mungkin mau bergerak, tapi karena saat sudah mengecil jadinya lemes. Begitu lemes dia pasti udah males. Nah, jadi alat bantu yang tepat memang benar, harus tepat, harus benar. Misalnya juga kayak yang gampang aja kayak krek untuk jalan itu ya, bukan hanya walker, kayak krek untuk jalan itu. Kalau misalnya posisinya salah, dia menggesek bikin luka, misalnya gini bikin luka, malah bikin sininya nanti jadi radang sendi. Kalau posisinya misalnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, sininya nanti malah jadi sakit. Malah nanti untuk gerak yang lain juga akan terhambat. Jadi memang diperlukan sekali ya dok untuk konsultasi ke ya minimal kayak rehabilitasi medis atau fisioterapi, sehingga memang alat bantu memang benar-benar akan membantu pasien. Karena alat bantu itu biasanya juga mengikuti ukuran pasien. Tinggi. Satu pasien dengan pasien yang lain akan berbeda. Ini ada lagi nih dok pertanyaan yang masuk dari Ed Sari Maringgar. Siang dok, ayah saya harus pakai kursi roda untuk mobilitas dan juga menderita hipertensi dan rutin minum obat. Pengaruh ke ginjal nggak ya dok? Karena sering duduk. Terima kasih. Kalau sering duduknya secara langsung berpengaruh ke ginjal sebenarnya tidak. Tetapi tensi harus dipastikan terkontrol. Dikatakan terkontrol ya paling gampang di bawah 140/90. Nah itu harus ditensi juga, seperti gula tadi juga harus ditensi juga dengan rutin. Dilihat produksi urinnya, apakah makin lama produksi urinnya makin berkurang. Rutin check up untuk fungsi ginjal minimal 6 bulan, maksimal 1 tahun sekali. Apalagi dengan faktor risiko sudah punya hipertensi, harus check up. Karena kita tidak tahu fungsi ginjal itu kadang-kadang nggak ada rasanya, tiba-tiba dia akan langsung ngedrop aja, itu bisa sekali. Jadi ya intinya obat harus rutin, garam-garamannya untuk Bapak mungkin harus dikurangi. Bukan tidak sama sekali, tetapi makanan-makanan yang banyak mengandung garam, kerupuk, kadang kita menyepelekan kerupuk itu ameng cilik, cuman keras, tapi kan karena enak makanya banyak. Sedangkan kerupuk itu kalau tidak asin nggak enak. Moto plus micin moto. Garam plus micin. Karena kalau kerupuk itu nggak ada rasanya, nggak asin, pasti nggak enak. Jadi yang dicari sebenarnya dari kerupuk selain teksturnya, mungkin itu juga asinnya. Nah ini juga ada beberapa, bahkan banyak ya dok ya, pasien terutama mungkin seperti pasien DM dan hipertensi, baik disabilitas maupun yang tidak disabilitas. Terkadang saya takut minum obat banyak karena takut gagal ginjal. Nah itu itu memang mungkin kayak seperti mitos atau stigma di masyarakat yang kebalik. Padahal kalau hipertensi dan gulanya tidak diobati, malah dia akan lebih cepat juga merusak ginjalnya, karena gula yang tinggi dan tensi yang tinggi itu merusak pembuluh darah yang ada dan saringan yang ada di ginjal, istilahnya begitu. Jadi dokter memberikan obat kan pasti terukur, nggak mungkin diberikan yang kadang juga ada yang saya sudah pernah periksa, jadi saya minumnya obat itu aja terus kalau ada keluhan seperti itu. Apalagi mungkin untuk pasien yang disabilitas, karena mungkin merasa ada kekurangan, ada kontrol juga, dia akan kerepotan sehingga dia memutuskan untuk tidak minum obat seperti itu. Makanya kalau untuk disabilitas kan sekarang sebenarnya mungkin sesuai perkembangan zaman sudah jauh lebih dipermudah untuk kontrol. Kalau misalnya susah, apakah misalnya bisa layanan telemedicine lewat HP, kemudian misalnya untuk fisioterapi bisa dipanggilkan ke rumah misalnya. Jadi kan sekarang semuanya juga sudah jauh lebih dipermudah sih. Oke nih dok, untuk
pencegahan sendiri nih dok untuk para penyandang disabilitas dok untuk supaya tidak jatuh ke penyakit kronis ataupun komplikasinya nih dok? Ya, yang penting yaitu pertama dari segi dietnya seperti tadi yang saya bilang, dietnya harus seimbang karena orang disabilitas itu rentan obesitas. Berarti kadar karbohidrat, kadar lemaknya, minuman manis dan lain-lain itu karena mungkin dia nggak kemana-mana, hobinya ngemil. Nah begitu dia obesitas akan muncul penyakit-penyakit kronis. Dietnya memang harus diatur, proteinnya juga harus cukup. Kemudian untuk geraknya tetap harus diusahakan, misalnya pun dia tidak bisa berjalan atau bahkan tiduran sekalipun, harus ada fisioterapi yang untuk tetap menggerakkan biar sendinya tidak kaku atau kontraktur, biar massa ototnya juga tidak kecil. Mungkin itu sangat amat diperlukan kalau untuk pasien dengan disabilitas. Kemudian juga memang sudah ada penyakit-penyakit ya harus diobati, harus di maintenance, jadi tidak boleh ya sudahlah pokoknya biasanya begitu ya begitu, tidak boleh. Yang keempat juga dukungan keluarga secara moral, sosial, lingkungan sekitar itu sangat penting, apalagi kalau punya pasien disabilitasnya ketergantungannya total kan, ketergantungan ada yang parsial, ada yang sebagian, ada yang total. Tapi kalau sudah sampai di tempat tidur misalnya usia tua, di tempat tidur tidak bisa gerak sama sekali, makan minum pun harus ada yang menyiapkan. Nah itu kalau yang menyiapkan juga mungkin nggak ada atau bagaimana, itu kan pasti ya itu kan pasti secara kualitas hidup untuk si pasien sendiri penyandang disabilitas juga akan sangat terganggu jika dukungannya tidak maksimal. Nah ini untuk pasien-pasien disabilitas yang mungkin seperti tirah baring lama itu dok, terkadang kan jadi rentan ada infeksi paru seperti itu. Nah untuk pencegahan mungkin bisa dengan alih baring atau seperti apa? Kalau untuk yang bedridden lama alias tirah baring lama memang rentan ada beberapa penyakit seperti pneumonia, seperti infeksi saluran kencing karena pakai pampers terus sih sangat mungkin. Kalau untuk yang pneumonia ya pertama kalau ada anggota keluarga yang sakit tidak boleh menemui yang bedridden penyandang disabilitas tersebut karena dengan dia tiduran terus kan pengeluaran dahak juga tidak baik. Kalau dia dapat kuman dari orang yang hanya jenguk tapi ternyata dia nggak pakai masker, nggak prokes, nah nanti malah dia jadi kena infeksi malah repot. Kalau memang sudah ada infeksinya ya harus segera ditangani. Kemudian tadi benar dengan tirah baring, kemudian dialih baringkan atau istilahnya gampangnya dimirang-miringkan. Dimirang-miringkan juga ada waktunya 15 menit dimiringkan. Kalau sudah pegel atau apa nanti ganti yang sebelah kiri untuk mencegah agar punggungnya juga tidak luka. Yang kedua agar drainase sputumnya diharapkan juga lebih baik. Mungkin juga perlu manggil fisioterapi untuk chest fisioterapi, dibantu untuk pengeluaran sputumnya atau dahaknya jika ada. Karena walaupun mungkin tidak infeksi, kadang-kadang karena fungsi menelannya juga nggak bagus, fungsi refleks batuk juga tidak bagus. Dia mau kayak kita kan kalau misalnya ada yang ganjel begini gitu kan gampang ya. Tetapi kan kalau bedridden lama mungkin nggak mampu ya, mungkin harus dibantu, ditepuk-tepuk dulu dadanya atau punggungnya biar riaknya gampang keluar. Ini sudah ada pertanyaan lagi nih dok yang masuk dari @Resti Ananda. Siang dok, apakah ada perbedaan fasilitas kesehatan misal pengguna kartu BPJS Kesehatan dengan masyarakat umum dengan penyandang disabilitas? Mungkin ini dari Mbak Ici yang bisa jawab nih masalah BPJS ya nih. Karena setahu saya sebagai dokter kalau menangani selama ini sebenarnya tidak ada perbedaan. Harusnya tetap sama ya dok ya. Tapi nggak tahu. BPJS non BPJS tetap sama ya. Sama sih. Tahu saya juga ada. sama. Mungkin lebih ke ini ya dok ya. Jadi ada misalnya kayak fasilitas mungkin ya untuk mungkin kalau penyandang disabilitas itu mungkin seperti kursi tunggu atau mungkin antrian seperti itu nanti bisa didahulukan untuk yang penyandang disabilitas. Tapi kalau untuk BPJS Kesehatan ataupun umum ataupun kekasih untuk layanan medisnya akan sama. Tetap sama ya. Nah, kita balik lagi dikit nih dok ya untuk yang tadi pasien dengan tirah baring disabilitas dengan tirah baring.
Kalau misalnya pasien-pasien itu di rumah, boleh nggak dok sesekali atau mungkin setiap pagi mungkin dibawa keluar, kemudian berjemur seperti itu bagus atau enggak nih dok untuk pasien-pasien yang disabilitas yang tirah baring di rumah aja gitu? Sebenarnya bagus, tetapi harus diperhatikan juga kualitas udara di luar seperti apa, yang menemani ada atau tidak. Apakah dia kalau misalnya keluar itu dengan alat bantu yang memadai atau tidak, jangan sampai jatuh, sudah bedridden, yang bobok juga nggak kuat, jatuh itu nanti akan kalau sampai fraktur akan menimbulkan kecacatan baru, malah nanti repot. Sebenarnya boleh saja, dan itu akan malah memperbaiki drainase paru-parunya. Pasien kan jadi kan didudukkan, kalau dia masih bisa agak didudukkan. Riak kan jadi akan lebih mudah keluar dibandingkan dia tiduran terus. Tapi secara umum itu memang apakah kondisi disabilitas itu mempengaruhi imun sebenarnya dok? Jadi istilahnya imunnya akan lebih rendah dibandingkan dengan orang yang non disabilitas dok? Secara umum mungkin iya, karena geraknya juga. Kalau ini kita bicara yang keterbatasan fisik ya terutama ya. Secara gerak kan dia akan berkurang. Kita nggak tahu apakah makanannya seimbang atau tidak, dia mengakses untuk dietnya itu bisa atau tidak. Jadi memang problem disabilitas ini sangat kompleks. Mungkin kalau yang disabilitas yang seperti yang sensori, seperti yang panca indera misalnya, dia hanya tidak bisa melihat saja, tetapi kan dia gerak dan lain-lain masih oke. Ya mungkin sistem imun sebenarnya tidak terganggu. Tetapi kalau yang dengan cerebral palsy dari lahir, kemudian ada Down syndrome, atau misalnya atau memang tergantung penuh ya? Iya, tergantung penuh. Ya kemungkinan besar akan mengalami penurunan sistem. Karena mungkin aktivitasnya sendiri tergantung dengan orang lain, di mana orang lain mungkin nggak bisa 24 jam juga gitu. Betul. Makanya dengan disabilitas itu lingkungan sekitarnya harus, kalau mau bagus bener ya memang juga harus all support out. Ya dok, supportnya memang harus luar biasa. Nah untuk sobat sehat semua nih dok yang ada di rumah yang mungkin masih pengen untuk periksa atau mungkin konsultasi dengan dokter Pinky, untuk dokter Pinky prakteknya di Rumah Sakit Panti Maleo di hari apa aja nih dok? Di Senin sampai Jumat dan ada hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 14. Ada telemedicine juga ya dok? Ya, ada telemedicine. Nah, untuk sobat sehat semua, ada klinik penyakit dalam dokter Pinky di hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai pukul 14 WIB, dan di sore hari ada jam 17 sampai 19, dan hari Sabtu ada jam 8 sampai jam 13. Untuk informasi ada di telepon 0271 712 077 extension 0 atau 1000. Juga dapat melalui WA, Telegram atau SMS di nomor 0815 671 7076. Nah, terima kasih sekali nih Dokter Pinky untuk kesempatan hadirnya nih untuk siang hari ini, dan untuk sobat sehat semua jangan lupa untuk kembali menyaksikan acara Prognosa di Selasa depan di jam yang sama. Terima kasih, selamat siang.